Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponen bagian yang kelima, yang merupakan bagian yang terakhir dari persamaan eksponen. Di bagian yang kelima ini akan kita bahas dua bentuk, yaitu bentuk yang ke-8, fx pangkat gx sama dengan 1, di mana fx dan gx merupakan dua fungsi yang tidak mesti sama. Untuk menyelesaikan persamaan ini, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bilangan pokoknya yaitu si fx kita buat sama dengan 1. Alasannya, 1 pangkat berapapun pasti bernilai 1. Kemungkinan yang kedua, pangkatnya yaitu si gx kita buat sama dengan 0. Asalkan fx-nya jangan bernilai 0. Karena kalau 0 pangkat 0 itu bentuk tak tentu. Mengapa gx mesti 0? Karena suatu bilangan yang bukan 0 dipangkatkan 0 pasti bernilai 1. Kemungkinan yang ketiga, bilangan pokoknya fx kita buat sama dengan negatif 1. Asalkan pangkatnya itu si gx bernilai genap. Alasannya, negatif 1, pangkat bilangan genap pasti bernilai positif 1. Nah, inilah 3 kemungkinan penyelesaian dari persamaan ini. Untuk lebih paham, kita ambil saja contoh soal. 2x kurang 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 1. Untuk soal ini ada 3 kemungkinan jawab. Yang pertama, bilangan pokoknya yaitu si 2x kurang 3 kita buat sama dengan 1. Kita selesaikan, min 3 pindah ke kanan berarti menjadi 2x sama dengan 1 tambah 3, 4. Kedua ruas dibagi 2, berarti menjadi 2x bagi 2x, 4 bagi 2, 2. Didapatlah x sama dengan 2. Kemungkinan kedua, pangkatnya yaitu si x tambah 1, kita buat sama dengan 0. Kita selesaikan, berarti x sama dengan 0, cos 1 pindah ke kanan jadi min 1. 0 kurang 1 itu negatif 1. Untuk kemungkinan kedua ini kita harus cek ke bilangan pokoknya. Tidak boleh nilainya 0. Berarti 2x kurang 3, kita ganti x-nya min 1, berarti menjadi 2 kali negatif 1 kurang 3. 2 kali negatif 1 kurang 3 itu hasilnya negatif 5. Negatif 5 ini tidak sama dengan 0. Karena hasilnya bukan 0, maka bisa kita katakan x sama dengan min 1 itu memenuhi. Kemungkinan yang ketiga, bilangan pokoknya yaitu si 2x kurang 3, kita buat sama dengan negatif 1. Kita selesaikan, negatif 3 pindah ke kanan jadi pos 3, berarti 2x sama dengan negatif 1 tambah 3, 2. Lalu kedua ruas kita bagi 2, berarti menjadi x sama dengan 1. Untuk kemungkinan ketiga ini masih kita harus cek ke pangkatnya. Pangkatnya ini harus bernilai genap ya. Kalau bernilai ganjil tidak memenuhi. Berarti kita cek ke x tambah 1, lalu x-nya kita ganti 1, menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 itu adalah bilangan genap. Sehingga x sama dengan 1 ini memenuhi persamaan tersebut. Jadi, kita buat himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari paling kecil ya. Paling kecil adalah min 1, lalu 1, yang terakhir 2. Jadi
Himpunan penyelesaiannya min 1,1,2. Kita masuk ke bentuk yang ke-9, ya, bentuk terakhir, yaitu persamaan A dikali A pangkat fx pangkat 2 ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Kalau kita lihat bentuk ini seperti bentuk persamaan kuadrat, ya, maka untuk menyelesaikan persoalan ini kita lakukan dulu pemisalan, ya, yaitu A pangkat fx ini kita buat sama dengan variabel lain, ya, misalkan y. Ini tidak mesti y, ya, tapi misalkan saja kita ambil contoh y. Maka setiap A pangkat fx kita ganti y. Perolehlah A dikali A pangkat fx-nya ganti y, berarti y pangkat 2. Tambah B A pangkat fx-nya ganti y, ya, jadi B kali y. Lalu ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang kita jumpai persamaan kuadrat. Sesudah dijumpai persamaan kuadrat, kita cari akar-akarnya, ya, dengan cara bisa pemfaktoran. Seandainya nggak bisa kita faktorkan, maka kita pakai rumus ABC, ya, yaitu X sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya. Kita ambil saja contoh biar lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat X kurang 2 pangkat X tambah 1 kurang 8 sama dengan 0. Kita jawab. 4 pangkat X ini kita buat jadi 4 itu kan 2 pangkat 2. Dipangkat lagi X, pangkat dikali. Berarti menjadi 2 pangkat 2X, ya. Kurang 2 pangkat X kali 2 pangkat 1. Ini kita pecah, ya. Kurang 8 sama dengan 0. 2 pangkat 2X bisa kita buat menjadi 2 pangkat X pangkat 2, ya. Karena 2 kali X sama saja dengan X kali 2. Dikurang 2 pangkat 1 itu 2, ya. Berarti 2 kali 2 pangkat X. Dikurang 8 sama dengan 0. Kita misalkan 2 pangkat X ini menjadi Y. Maka kita peroleh 2 pangkat X-nya kita ganti Y menjadi Y pangkat 2 dikurang 2 kali Y dikurang 8, ya, sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi Y tambah 2 kali Y kurang 4 sama dengan 0, ya. Lalu supaya Y tambah 2 ini 0, maka Y-nya negatif 2. Atau supaya Y kurang 4 ini 0, maka Y-nya sama dengan 4. Selanjutnya, Y kita ganti menjadi 2 pangkat X. Berarti ini menjadi 2 pangkat X sama dengan negatif 2. Atau Y yang ini juga diganti 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4-nya diganti jadi 2 pangkat 2. Setiap bilangan positif, pangkat berapapun tidak bisa hasilnya negatif, ya. Mau berapapun X-nya nggak bisa hasilnya negatif, maka ini tidak memenuhi. Lalu ini kita coret 2-nya, maka kita dapatlah X sama dengan 2, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Kita masuk ke soal pengantar nomor 1. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2X tambah 3 pangkat X kurang 1 sama dengan 1. Untuk soal ini ada 3 kemungkinan, ya, yang kita bisa buat. Yang pertama, bilangan pokoknya yaitu 2X tambah 3 kita buat sama dengan 1. Berarti 2X sama dengan 1 kurang 3 negatif 2. Kedua ruas dibagi 2. 2X bagi 2X, negatif 2 bagi 2, negatif 1. Untuk yang ini tidak ada syarat, ya. Jadi X sama dengan min 1, kita buat memenuhi. Kemungkinan yang kedua, pangkatnya yaitu X kurang 1, kita buat sama dengan 0. Berarti X sama dengan pindah min 1 jadi 1. Untuk yang ini punya syarat, ya. Kita harus cek ke bilangan pokoknya, yaitu ke 2X tambah 3. Ini tidak boleh 0 nanti, ya. Kita ganti X-nya
1, 2 kali 1 tambah 3, 2 tambah 3, 5. Ternyata 5 tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 1 memenuhi. Kita tandai dengan kotak merah. Kemungkinan yang ketiga, bilangan pokoknya yaitu si 2X tambah 3 itu sama dengan negatif 1. Berarti 2X sama dengan negatif 1 kurang 3 berarti negatif 4. Kedua ruas dibagi 2 menjadi X sama dengan negatif 2. Untuk yang ini juga ada syarat ya. Kita cek ke pangkatnya yaitu ke X kurang 1. Ini harus bernilai genap. Kalau ganjil tak memenuhi. Kita ganti X min 2 berarti min 2 kurang 1 jadi min 3. Ternyata hasilnya ganjil ya. Min 3 itu bilangan ganjil. Karena hasilnya ganjil maka X sama dengan min 2 tidak memenuhi. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya yang memenuhi saja ya. Yaitu min 1 dan 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat kurang X kurang 1 pangkat 3X kurang 9 sama dengan 1. Nah, ini juga ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bilangan pokoknya X kuadrat kurang X kurang 1 kita buat sama dengan 1. Pindahkan satunya ke kiri berarti menjadi X kuadrat kurang X kurang 1 jadi kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita buat sama dengan 0. X kuadrat itu X kali X ya. Kita pilih dua bilangan yang dijumlah min 1 dikali min 2. Yaitu berarti pos 1 dan min 2. Supaya ini 0, X tambah 1 0 berarti X-nya negatif 1. Atau supaya X kurang 2 0, maka X-nya ini sama dengan 2. Untuk yang ini tidak ada syarat ya. Langsung saja kita tandai kotak merah. Menunjukkan bahwa ini memenuhi. Ya, untuk sementara ini memenuhi. Lalu kemungkinan yang kedua. Pangkatnya yaitu si 3X kurang 9. Kita buat sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan min 9 pindah ke kanan jadi 9. Kedua ruas kita bagi 3, berarti X menjadi sama dengan 9 bagi 3, 3 ya. Untuk yang kemungkinan 2 ini ada syaratnya. Ya. Kita coba cek ke bilangan pokoknya ya. Tidak boleh 0. Bilangan pokoknya itu X kuadrat kurang X kurang 1. Kita ganti X-nya 3. 3 kuadrat kurang 3 kurang 1. 3 kuadrat 9 kurang 3 6 kurang 1 5. Ternyata 5 tidak sama dengan 0 ya. Karena tidak sama dengan 0 berarti X sama dengan 3 memenuhi. Kemungkinan yang ketiga bilangan pokoknya yaitu X kuadrat kurang X kurang 1 kita buat sama dengan negatif 1. Berarti ini menjadi X kuadrat kurang X negatif 1 dengan negatif 1 mati ya berarti tinggal 0. Kita faktorkan menjadi X kali X kurang 1 ya, sama dengan 0. Kita buat pembuat nolnya supaya X-nya 0 ya berarti X sama dengan 0. Atau supaya X kurang 1 0 berarti X sama dengan 1. Untuk yang ini ada syaratnya ya, kita harus cek. Kita harus cek ke pangkat ya, pangkatnya harus genap. Pertama kita cek untuk X sama dengan 0 ya. Kita cek untuk X sama dengan 0 ke pangkatnya. Ke pangkatnya itu 3X kurang 9. Kita ganti X-nya 0 berarti 3 kali 0 kurang 9. 3 kali 0 0 kurang 9 min 9. Ah ini ganjil. Karena ganjil maka X sama dengan 0 ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Sekarang kita coba X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1. Maka kita ganti X sama dengan 1 ke pangkatnya yaitu 3X kurang 9. Sama dengan 3 kali X-nya ganti 1 kurang 9. 3 kali 1 3 kurang 9 negatif 6. Ya, negatif 6 itu adalah bilangan yang genap ya. Karena bilangan genap maka X sama dengan 1
memenuhi. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya, kita urutkan ya dari kecil ke besar. Min 1, lalu 1, 2, dan terakhir 3 ya. Sehingga jawaban yang cocok adalah yang bola B. Soal berikutnya yang nomor 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x kurang 3 kali 2 pangkat x tambah 2 tambah 32 sama dengan 0. 2 pangkat 2x bisa kita ubah menjadi 2 pangkat x lalu tutup kurung pangkat 2 ya. Dikurang 3 kali 2 pangkat x tambah 2 kita pecah menjadi 2 pangkat x kali 2 pangkat 2 sama dengan ditambah 32 sama dengan 0. Lalu kita lakukan pemisalan ya. Kita misalkan si 2 pangkat x itu menjadi y. Berarti menjadi 2 pangkat x ganti y pangkat 2 kurang 3 kali 2 pangkat 2. Jadi 3 kali 4, 12 dikali 2 pangkat x. Y ditambah 32 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, kita cari dua bilangan yang jumlahnya min 12, hasil kalinya 8 ya. Ini y kuadrat itu y kali y. Jumlah min 12 hasil kali 8 itu adalah min 4 dan min 8. Supaya y kurang 40 berarti y-nya 4 ya. Atau supaya y kurang 80 berarti y-nya 8. Lalu kita kembalikan y tadi. Y tadi adalah 2 pangkat x. Berarti y ganti 2 pangkat x sama dengan 4 itu 2 pangkat 2. Kita coret 2-nya berarti x sama dengan 2. Untuk yang ini ganti y-nya 2 pangkat x sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Berarti coret 2-nya x sama dengan 3 ya. Kita dapatlah himpunan penyelesaiannya 2,3. Ya, berarti jawabnya yang B. Soal berikutnya, nomor 4, himpunan penyelesaian dari persamaan. 3 pangkat x kurang 45 per 3 pangkat x kurang 4 sama dengan 0. Ya, kita misalkan dulu 3 pangkat x-nya itu menjadi y. Kita peroleh 3 pangkat x ini ganti y kurang 45 per 3 pangkat x ini ganti y ya. Kurang 4 sama dengan 0. Lalu kedua ruas kiri dan kanan kita kali dengan y. Kita kali dengan y, kita peroleh y kali y itu y kuadrat kurang 45 per y kali y 45 kurang 4 kali y 4y ya sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Kita cari tunggu ya, y kuadrat itu y kali y. Lalu kita cari dua bilangan yang jumlahnya min 4, hasil kalinya min 45 ya. Jumlahnya min 4, harus koefisien y meskipun letaknya di sini. Hasil kalinya min 45, berarti itu adalah positif 5 dan negatif 9. Supaya y tambah 5 0, maka y-nya negatif 5. Atau supaya y kurang 9 0, maka y-nya 9. Lalu kita ganti y-nya itu dengan 3 pangkat x. Ya, berarti 3 pangkat x sama dengan negatif 5. Kita tahu 3 pangkat berapapun nggak mungkin hasilnya negatif ya. Berarti tidak ada x yang memenuhi. Ini kita tulis tidak memenuhi. Lalu y kita ganti 3 pangkat x sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Itu saja ya. Berarti jawabannya C. Soal terakhir yang nomor 5. Bila x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan. 3 pangkat 4 kurang x tambah 3 pangkat x kurang 30 sama dengan 0. Maka nilai x1 tambah x2. Nah, ini kita sederhanakan dulu. 3 pangkat 4 kurang x kita pecah menjadi 3 pangkat 4. Kurang itu berarti dibagi ya. 3 pangkat x ditambah 3 pangkat x dikurang 30 sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan pemisalan. Kita misalkan 3 pangkat x menjadi y.
Berarti setiap ada 3 pangkat X ganti Y ya. 3 pangkat 4 itu adalah 81 per 3 pangkat X ganti Y ditambah Y kurang 30 sama dengan 0. Lalu kedua ruas, kiri dan kanan, kita kali dengan Y. Kita peroleh 81 per Y kali Y itu 81 tambah Y kali Y kuadrat dikurang 30 kali Y 30Y sama dengan 0 kali Y ya tetap 0 ya. Nah, sekarang ini kita faktorkan ya menjadi dua faktor linier. Y kuadrat itu adalah Y dikali Y. Kita cari dua bilangan yang jumlahnya min 30. Hasil kalinya 81. Berarti min 3 dan min 27 ya. Min 3 tambah min 27 min 30. Min 3 kali min 27 pos 81 ya. Supaya Y kurang 3 itu 0 berarti Y sama dengan 3 ya. Atau supaya Y kurang 27 itu 0 berarti Y sama dengan 27. Ya, kita sambung ke sini. Y-nya kita ganti. Tadi Y pemisahan 3 pangkat X ya. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 yang ini adalah 3 pangkat 1. Berarti X sama dengan 1. Atau Y-nya kita ganti ya. Menjadi 3 pangkat X sama dengan 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Kita coret 3-nya berarti X sama dengan 3 ya. Kita anggap aja ini X1, ini X2. Jadi yang ditanya adalah X1 tambah X2 ya. Jadi X1 tambah X2 ya 1 tambah 3. 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.